11 Maret 2014 ini dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali acara, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, kita simak bersama laporan Ketua Penyelenggara yang akan disampaikan oleh Kepala Bagian Pembangunan dan SDA, Bapak Dedi Supandi, SSTP MSI, disilakan. Yang sangat kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Bandung, Pak Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, hadir juga di sini para narasumber. Terima kasih banyak Dr. Agus Prabowo. Beliau juga sebagai Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. Bisa beruntung kegiatan kita pada pagi hari ini, Pak Deputi langsung turun demi Kota Bandung yang Pak Agus sudah sangat mencintai Kota Bandung. Tepuk tangan buat Pak Agus. Karena saya juga baru tahu ternyata Pak Agus juga orang Bandung. Meskipun namanya Agus Prabowo, tapi ternyata juga orang Bandung asli. Hadir juga pada kesempatan pagi ini sama juga Pak Agus Sunaryanto. Pak Agus Sunaryanto ini wakil 1 koordinator dari ICW. Terima kasih Pak Agus. Dan Pak Dwi Yudi Ginarto, Kasubag Pengadaan Barang Jasa pada ULP Provinsi Jawa Barat. Jadi pada hari ini hadir narasumber dengan rumus A2D. Insya Allah dengan A2D hadir bisa memaparkan kepada kita untuk membentuk ULP di Kota Bandung yang lebih juara barangkali, sehingga terbentuk menjadi ULP yang juara. Para kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kota Bandung atau yang mewakili, hadirin undangan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga atas perkenan dan ridhonya pada hari ini kita dapat bertemu dan bertatap muka dalam forum yang terhormat ini dalam implementasi pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui unit layanan pengadaan di Kota Bandung. Izinkanlah Pak Wakil, Pak Deputi, kami menyampaikan laporan sekaligus sedikit paparan singkat tentang ULP di Kota Bandung. ULP di Kota Bandung ini memang baru berdiri dan boleh dikatakan terlambat dibanding dengan kabupaten kota lain.
kita baru ditetapkan dengan Perwal nomor 033 tahun 2014 tanggal 14 Januari 2014 tentang pembentukan dan susunan organisasi unit pelayanan pengadaan. Seharusnya memang ULP ini sudah ada sejak tahun 2010, bahkan tahun 2008 pun juga sudah tersirat di sana dalam Perpres. Yang terbentuk pada tahun 2008 justru di Kota Bandung adalah di procurement terlebih dahulu. Jadi LPSE terbentuk terlebih dahulu, sehingga keberadaan panitia yang lulus sertifikasi masih sifatnya ad hoc dan tersebar di beberapa SKPD. Ketika SKPD memerlukan seorang panitia, maka kepala SKPD itu pun juga mengirim surat kepada pimpinan yang dimana ada orang terdapat lulus sertifikasi di sana. Ini yang berjalan beberapa tahun kemarin. Perlu kami sampaikan pula bahwa personil lulus sertifikasi yang aktif menjadi panitia dari tahun ke tahun memang semakin meningkat. Pada tahun 2010 personil yang aktif menjadi panitia hanya 66 orang. 2011 107 orang, 2012 109 orang, dan tahun 2013 sebanyak 177 orang. Dari jumlah personil di Kota Bandung yang lulus sertifikasi sebanyak kurang lebih 468 orang. Personil yang lulus sertifikasi yang aktif menjadi panitia ini pun dari berbagai profesi. Ada yang profesinya lurah, ada merangkap sebagai panitia. Ada juga sebagai staf pelaksana di dinas, badan ada. Termasuk juga ada beberapa teman-teman panitia yang dia juga menjabat kasih baik dinas atau badan, termasuk juga kasubag, dan ada juga yang panitia pengadaan di beberapa kecamatan yang dia juga menjabat sebagai sekcam. Ini tentunya dengan adanya kehadiran narasumber, kami pun juga ingin mohon masukan dari para narasumber terkait dengan posisi yang akan mengisi ke depan tim-tim Pokja yang akan kita bangun. Apakah tim Pokja yang akan kita bangun ini harus murni dari lulus yang sertifikasi dengan tanpa dia punya jabatan, sehingga fokus memikirkan tentang pengadaan barang jasa, atau kita memang masih dikatakan kurang sehingga teman-teman yang pada sisi lain juga mempunyai jabatan masih tetap bisa berkiprah dalam pengadaan barang jasa. Hadirin yang kami muliakan, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa telah mengamanatkan bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota untuk membentuk unit layanan pengadaan, di mana ULP merupakan unit organisasi yang berfungsi melaksanakan pengadaan yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Selanjutnya pada pasal 14 Perpres 54 tahun 2010 menyatakan bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota diwajibkan untuk membentuk ULP yang dapat memberikan pelayanan pembinaan di bidang pengadaan barang jasa. Kebutuhan akan adanya ULP di Kota Bandung bukan semata-mata karena pemenuhan peraturan ketentuan perundang-undangan, tetapi ULP juga sudah menjadi kebutuhan yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Karena dari analisis yang dilaksanakan terkait pengadaan barang jasa telah timbul beberapa permasalahan yang harus segera kita dapat selesaikan. Beberapa permasalahan itu antara lain: pertama, dokumentasi yang dilakukan oleh panitia pengadaan masih tidak terintegrasi karena pembentukan panitia pengadaan masih bersifat ad hoc. Yang kedua, informasi dan publikasi mengenai hal-hal terkait pengadaan seperti daftar hitam perusahaan, daftar asuransi,
dan bank penjamin, rincian harga pasar, dan lain sebagainya tidak terkompilasi baik, sehingga terkadang tidak dapat dijadikan sebagai bahan rujukan. Yang ketiga, panitia pengadaan masih bersifat ad hoc dan harus ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran atau pengguna anggaran untuk dalam jangka waktu 1 tahun anggaran, sehingga panitia pengadaan tahun anggaran berjalan enggan untuk melakukan proses pengadaan untuk kebutuhan tahun anggaran berikutnya. Hal inilah menjadi salah satu penyebab keterlambatan pelaksanaan pengadaan, sehingga banyak kegiatan pengadaan yang mundur dan berakhir di akhir tahun. Keempat, prosedur dan tata cara kerja serta sarana penunjang belum diatur dengan baik, termasuk perlu kami sampaikan pula mengenai berapa tunjangan fungsional bagi panitia pengadaan itu. Karena terus terang saja, panitia yang ada di kita, orang-orang yang lulus sertifikasi, dengan berbagai konflik terkadang, dengan berbagai beradu kepentingan dengan yang lain, ini juga telah menimbulkan sebuah hal, dan ketika disandingkan dengan honor yang ada di panitia, ya terus terang tidak sebanding. Mudah-mudahan hari ini ada pencerahan ataupun ada gambaran dari Pak Deputi tentang insentif yang memang sebetulnya sangat dipertanyakan oleh teman-teman di panitia. Dan tidak kalah pentingnya, kami pun juga mohon masukan dari para narasumber baik dari ICW maupun pengalaman yang pernah dilaksanakan di ULP Jawa Barat. Berdasarkan uraian sebagaimana telah disebutkan di atas, maka dengan Perwal 033 tahun 2014, ruang lingkup tugas kewenangan unit layanan pengadaan Kota Bandung antara lain: pertama, pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia barang jasa yang pembiayaan sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN, APBD, dikecualikan untuk pengadaan barang jasa yang dilaksanakan oleh pejabat pengadaan. Subag sarana dan prasarana sebagai sekretaris LP. Tentunya ke depan ketika terjadi perubahan SOTK di Kota Bandung, nomenklatur bagian pembangunan dan sumber daya alam serta struktur subag di bawahnya telah kami usulkan untuk terjadi reposisi perbaikan demi penajaman tupoksi ke arah layanan pengadaan lebih baik. Yang ketiga, kelompok kerja yang terdiri dari Pokja pengadaan barang, Pokja pengadaan jasa konsultansi, Pokja pengadaan jasa konstruksi, dan Pokja pengadaan jasa lainnya, termasuk juga dalam menunjang tugas ULP, dapat dibentuk tim teknis dan tim ahli pengadaan sesuai dengan keputusan Wali Kota. Perlu kami sampaikan pula mengenai tata kerja dan mekanisme prosedur pengadaan melalui ULP, tentunya bisa Bapak Ibu lihat dalam brosur yang telah kami sampaikan. Dan sampai dengan akhir Februari 2014 kemarin, kami ULP Kota Bandung telah mengeluarkan sebanyak 43 SK tentang panitia untuk 43 kegiatan lelang yang dimohon dari Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, Bapeda, RSKGM, Sekretariat Dewan, dan satu dari kecamatan, yaitu Kecamatan Cidadap. Nah, ini tentunya pada bulan Maret dan April ini sudah dipastikan peran ULP dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa di Kota Bandung akan semakin dituntut peran secara maksimal. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Wakil Wali Kota Bandung memberikan arahan sekaligus membuka acara workshop implementasi pengadaan pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui unit layanan pengadaan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan Wakil Wali Kota Bandung yang diakhiri kata-kata resmi pembukaan workshop implementasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui unit layanan pengadaan ULP Pemerintah Kota Bandung. Yang terhormat Bapak Odet M. Daniel, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, hamdan syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Dr. Agus Prabowo, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP. Yang saya hormati Pak Dwi Yudi Kinarto, Kasubag Pengadaan Barang Jasa Merangkap PLT Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Bapak Agus Sunaryanto, Wakil 1 Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), para Kepala SKPD yang saya hormati, juga seluruh struktur pemerintahan Kota Bandung. Segala puji mari kita panjatkan Allah SWT bahwasanya hari ini kita bisa bertemu silaturahim dalam sebuah kegiatan implementasi pelaksanaan atau workshop implementasi pelaksanaan barang dan jasa melalui ULP di lingkungan Kota Bandung. Saya tadi ngobrol sedikit dengan Pak Agus Prabowo. Ternyata mudah-mudahan hari ini kita sudah memiliki perwakilan tentang ULP unit ini, dan ternyata kita sudah ketinggalan oleh kota-kabupaten lain yang hampir di atas 320 kota kabupaten sudah memiliki ULP. Nampaknya kita Kota Bandung baru hari ini kita memiliki, tadi disampaikan Januari 2014 kemarin. Tapi saya meyakini Pak Agus bahwa ini bukan karena kami lalai, pemerintah Kota Bandung lalai disengaja, akan tetapi lebih kepada ada sedikit mungkin pemahaman yang berbeda pada hari kemarin. Kenapa demikian? Karena saya masih ingat ketika saya ngobrol sering cerita dengan Pak Sekda yang dulu Pak Edisis, beliau sering menyampaikan naon bedana cenama ULP dengan RPSE katanya. Sehingga beliau masih menganggap ini sama. Oleh karena itu mudah-mudahan walaupun kita tertinggal oleh Papua juga sudah memiliki, kata di Papua sudah memiliki, kita masih baru sekarang, tapi insya Allah ini semua bukan bukan sesuatu yang disengaja oleh kita, insya Allah. Para hadirin yang saya hormati, yang saya banggakan, mudah-mudahan melalui kegiatan workshop ini, para kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kota Bandung bisa memperoleh tambahan pengetahuan dan wawasan yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan tugas, terutama
di aspek pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan Kota Bandung. Penyelenggaraan workshop ini tentunya kita lakukan sebagai manifestasi dari keinginan kita untuk mengimplementasikan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mengamanatkan kepada kita untuk membentuk unit layanan pengadaan atau ULP. Bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran yang sangat vital, antara lain upaya efisiensi belanja daerah, penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat, peningkatan daya saing, akuntabilitas publik, dan tentu saja upaya pencegahan korupsi. Oleh karena itu, peran unit layanan pengadaan sangat strategis untuk mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian sasaran pembangunan dan mempercepat penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi dalam manajemen pemerintahan. Dan secara khusus, keberadaan ULP ini adalah untuk menjamin pengadaan barang dan jasa ditangani oleh aparatur yang profesional dan kompetensi, serta untuk meningkatkan kinerja SKPD dalam menjalankan tupoksinya, karena tidak lagi menangani pengadaan barang dan jasa di lingkungannya masing-masing. Kalau saya lihat, semangat ULP ini adalah ketika terintegrasi dalam sebuah unit tersendiri, ya mudah-mudahan ini juga di samping meringankan secara beban kerja, juga mudah-mudahan meringankan dari sisi tanggung jawab, dari sisi beban, saya kira. Ya, mudah-mudahan. Selanjutnya, sebagai implementasi dari amanat Peraturan Presiden tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut, maka melalui Peraturan Wali Kota Nomor 033 Tahun 2014 tentang pembentukan dan susunan organisasi unit layanan pengadaan Kota Bandung yang ditetapkan pada tanggal 13 Januari 2014, maka secara resmi ULP Kota Bandung telah terbentuk yang berada di bawah kendali Bagian Pembangunan Setda Kota Bandung. Walaupun masih belum berfungsi secara optimal, pembentukan unit layanan pengadaan ini merupakan kesungguhan dari pemerintah Kota Bandung untuk menegakkan pemerintahan yang baik dan lebih profesional dalam membuat proses pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi lebih baik lagi dan terpadu, efektif, terbuka, transparan, adil, akuntabel, dan efisien. Dengan adanya unit layanan pengadaan ini diharapkan dapat menjadi pusat integritas, pusat informasi pengadaan, dapat melaksanakan fungsi konsultatif, serta terjadinya peningkatan kapasitas institusi secara terencana dan berkelanjutan. Sehingga proses pengadaan barang dan jasa di Kota Bandung dapat terlaksana dengan profesional, terbuka dan transparan, menjunjung tinggi akuntabilitas, bebas dari intervensi, kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta menerapkan pengadaan barang dan jasa secara menyeluruh dengan sistem e-procurement. Hadirin yang saya banggakan, yang saya hormati, selanjutnya perlu kami sampaikan pula bahwa tanggung jawab sebagai pengelola barang dan jasa pemerintah memiliki peran dan posisi yang sangat penting keberadaannya. Diharapkan dapat memberikan nilai positif dan konstruktif terhadap peran kedudukan
serta fungsi strategis pengelola barang dan jasa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, dan tak diskriminatif dan akuntabel. Sehubungan dengan hal itu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 128 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, bahwa dalam rangka pengembangan karier dan profesionalisme PNS yang melaksanakan tugas sebagai pengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, tentunya diharapkan ke depan harus memperoleh jenjang karier dan tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, telah terbit pula Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa dan angka kreditnya. Berikut seluruh aturan yang mendukung implementasi jabatan fungsional pengadaan dimaksud. Dalam hal ini, saya sangat menyambut baik adanya jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa untuk pengembangan karir dan profesionalisme PNS. Dengan adanya remunerasi tersebut, tentunya pejabat fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa bisa ditetapkan tingkatan jabatan yang lebih baik dibanding jabatan pengelola. Namun demikian, tentunya dalam penerapan pelaksanaan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa dimaksud, ada batasan-batasan tertentu untuk masuk jabatan fungsional, seperti formasi persyaratan inspasing dan lain sebagainya, yang masih membutuhkan waktu secara kolaborasi untuk menggarap itu semua. Hadirin yang berbahagia, demikianlah kiranya hal-hal yang dapat saya sampaikan untuk mengantar jalannya workshop ini. Saya percaya bahwa pada workshop ini telah hadir para ahli yang kompeten di bidang tersebut. Oleh karena itu, saya berharap mari kita manfaatkan acara ini, kegiatan ini, sehingga kita semua akan mendapatkan banyak masukan-masukan dalam rangka nanti pelaksanaan untuk menjalankan program OLP ini. Sekian, selamat berdiskusi. Kami mengharap dapat tercapainya tujuan pelaksanaan workshop ini, yakni adanya pemahaman dan komitmen bersama untuk membangun unit pelayanan tersebut. Akhirnya, senantiasa dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Selasa 11 Maret 2014, acara workshop dengan tema implementasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui unit layanan pengadaan atau ULP di lingkungan pemerintah Kota Bandung secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa? Tadi Bapak bilang juga sempat ada menghindari intervensi segala macam itu. Ya, saya kira dengan amanat WLV ini sesungguhnya ya, yang saya tahu ya, bahwa WLV ini sesungguhnya sebuah program ya dari pemerintah, dan memang amanat yang harus kita lakukan karena ini akan meringankan para SKPD semuanya ketika para pelelangan, karena ini terintegrasi di sini saya kira. Ini persoalannya saya kira di situ. Jadi tidak dalam konteks yang lain saya kira. Karena itu ya saya mendatangkan Pak Agus ini pakarnya ya, Pak Prabowo dari LKPP, saya kira juga Pak Yudi juga di LKPP di WLP provinsi, saya kira ini agar kami mendapatkan masukan-masukan dari mereka para pakar ini, bagaimana kita implementasi dari WLP ini, saya kira agar kita juga punya guidance lah, jelas gitu kan,
Jangan sampai bikin ULP tapi juga tidak penerapan salah. Ini penting. Makanya saya mendatangkan ini dan mengadakan workshop ini saya kira. Ini penerapannya mulai kapan? Ya sejak kita Tahun ini berarti? Ya. Berarti semua proses pelelangan tahun ini melalui... Ya karena perawalannya kan 2014 sudah 11 Maret 2014 perawalan sudah habis. Berarti SKPD udah nggak menangani ini lagi Pak? Baru di sini jadinya? Ya kita juga Atau proses lah, proses kan tidak bisa sekaligus ya. Proses WP baru dibentuk kan, nanti juga penguatan SOT kan juga jelas juga kan gitu ya. Tapi yang jelas semangat kita semangat sama-sama juga untuk kemarin. Kebetulan Pak Dedi yang membuat ini ya beliau di Kabang. Oke. Pak Agus, Oh ya, kalau ini kota Bandung seperti apa Pak? Atau sebelumnya yang kota-kota lain di Jawa Barat sudah Kota Bandung besar harapannya ya, kalau melihat political will dari Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota ya. Memang dibanding dengan daerah lain agak ketinggalan pembentukannya, proses pembentukannya. Tapi belum terlambat karena wajib dibentuknya ULP itu baru sampai dengan tahun 2014 ini. Jadi ini baru awal yang bagus saya kira ya. Jadi intinya ULP ini adalah unit organisasi yang tugasnya fokus di pelelangan dan seleksi, melayani kebutuhan seluruh SKPD. Jadi SKPD itu menyiapkan materinya, jadi PPK-nya namanya ya, pejabat pembuat komitmen, zaman dulu Pimpro gitu ya. Pimpro itu menyiapkan persiapan nelangnya, spesifikasinya seperti apa, harganya berapa, kontraknya seperti apa. Kemudian mencarikan siapa pemenang lelangnya ke ULP. Jadi ULP itu semacam procurement unit gitu, yang fokus itu saja. Nah ini adalah momen penting untuk reformasi pengadaan. Pak, kalau sebelumnya kan Kota Bandung juga punya apa? Ipropo ya? LPSE ya. Jadi bedanya apa Pak? Beda. Kalau LPSE itu tidak melakukan eksekusi. LPSE itu hanya menayangkan, kemudian menerima pendaftaran, tapi yang mengeksekusi, mengevaluasi itu ULP. Jadi ULP ini seperti gantinya panitia lelang. Tapi bukan panitia, tapi lembaga yang lebih permanen, lebih profesional. Jadi beda ya, kalau ULP itu memang dia menangani seluruh pelelangan, jadi ahli-ahli pelelangan, evaluasi, menerima sanggah, melayani sanggah gitu. Kalau LPSE hanya mengumumkan saja. Dengan adanya ini harapannya seperti apa sih Pak? Harapannya ya 3 ya. Yang pertama, belanja pengadaannya makin efisien. Yang kedua, persaingan usahanya terbangun persaingan usaha. Yang ketiga, public delivery-nya bagus. Gitu. Jadi belanjanya hemat, persaingannya ada, barang jasanya juga bagus. Gitu. Kira-kira itu. Apalagi? Cukup? Ini ada ketua LP-nya, mesti disupport. Jadi masyarakat juga mesti mensupport gitu ya. Gitu. Maaf Pak, Ya. kalau Pak Agus dari mana Pak? Saya LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa. Ini dia, tinggal satu lagi. Oh boleh Pak, Nanti di-share. Jadi itu lembaga yang menangani aturan pengadaan seluruh Indonesia ya. Kalau dengan adanya ini Pak, harapannya bisa memberikan lebih efisiensi berapa persen sih Pak? Kalau sekarang efisiensi itu sudah terbukti sekitar 11-14%. Yang disebut efisiensi itu selisih ya antara pagu dengan nilai kontrak. Jadi kalau ketika di kontrak itu 100 gitu, selesai dilelang menjadi berapa tadi? 89. Jadi tapi sebenarnya bukan efisiensi loh itu hanya selisih ya. Sisa lelang. Itu secara nasional sekitar 11-14%. Kalau dari sisi kualitasnya Pak? Kualitasnya ya macam-macam ya, kualitasnya macam-macam. Tetapi dari segi proses lebih terbuka. Kalau kualitas itu saya kira saya tidak punya data yang akurat ya, tapi saya kira lebih bagus lah kinerjanya dibanding sebelum-sebelumnya. Kepada Bapak dan Apalagi? Bob?
yang jelas akan lebih terukur, Terukur dan transparan lebih tentunya. terbuka gitu. transparan terukur yang jelas. LPSE itu sebenarnya Kalau yang paling dasar kalau ULP ini kan unit layanan pengadaan ya. Kalau dulu kayak semacam panitia pengadaan sebenarnya. Nah kalau LPSE ini kan kayak sistemnya sebenarnya. Jadi nanti ULP kalau misalnya mau mendorong pengadaan itu dilakukan secara elektronik, maka dia harus melalui LPSE itu. Jadi semua pengadaan yang dilakukan secara elektronik kemudian diposting di LPSE. Nah di Bandung kan sudah ada ya. Hampir sebenarnya di setiap kabupaten kota maupun provinsi itu sudah ada LPSE. Jadi semua proyek-proyek pengadaan baik itu barang, konstruksi atau konsultasi itu yang mau dilakukan secara elektronik dia posting di LPSE kerjasama dengan LPSE-nya. Nah ULP ini sebenarnya unit layanan pengadaan kayak zaman dulu itu panitianya lah, panitianya yang akan membantu proses pengadaan gitu. kalau berarti medianya hanya LPSE itu medianya tetap ada misalnya. LPSE tetap ada. Jadi semua sekarang kan dengan adanya impres soal impres soal percepatan pemberantasan korupsi, itu salah satu item dalam impres itu adalah mendorong pengadaan secara elektronik. Nah, pengadaan secara elektronik ini tujuannya yaitu tadi mereduksi terjadinya berbagai macam penyimpangan, khususnya adalah korupsi. Penyimpangan yang paling besar sering terjadi di setiap kota kabupaten apa? Ya macam-macam sih, modusnya macam-macam, bisa markup gitu ya, kemudian proyek-proyek yang fiktif misalnya, itu macam-macam variasi. Bahkan sebenarnya dalam proses perencanaan bisa jadi sudah ada, misalnya dari dimensi kalau dari kasus-kasus ya yang terjadi misalnya yang ditangani oleh KPK itu kan sudah sejak dalam proses perencanaan bahkan penentuan anggaran itu sudah ada potensi pelanggaran, misalnya kasus simulator, kemudian kasus Hambalang, itu kan sebenarnya belum sampai pada praktek proses pengadaan, tapi proses perencanaannya sudah ada. Gitu. Proses masih bisa terjadi. Menurut saya itu tetap jadi salah satu wilayah yang juga harus dipantau, yang juga harus diawasi, gitu, supaya dalam proses pengadaannya tidak terjadi. Kalau misalnya dari hulunya saja sudah ada penyimpangan, praktis di hilirnya pasti akan terjadi. Gitu.